Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh hidup hari ini. Dan kita bersyukur kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang memelihara hidup kita, Bapa yang selalu ada, kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi kami. Tak berkesudahan rahmat-Mu senantiasa Engkau limpahkan berkat-Mu bagi kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang layak puji disembah. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah berlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi
dan kepadamu, naikkan syukurku, amin, haleluya, haleluya, buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan kami naikkan syukur kepadamu, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sepanjang hidupku, sungguh besar setiamu Tuhan, selalu setiamu, setiap pagi dalam hidup kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah. Sembah
hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu ajaib, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Haleluya, haleluya. Pujilah Kristus Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ajaib, ajaib, ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Selamanya Kau baik, selamanya Kau baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya karena oleh kemurahan-Mu kami hidup hari ini Tuhan. Haleluya. Ajaib penyertaan-Mu, ajaib pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amen.
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Hanya oleh karena kemurahan kami masih boleh hidup pagi hari. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang seperti itu. Engkau Bapa yang setia, yang menyertai hidup kami. Engkau Bapa yang setia, yang memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau yang menyatakan kebaikan-Mu dari hari ke hari dalam hidup. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjagai langkah-langkah kami. Sebab membawa kami lebih mengenal-Mu, sehingga kami semakin percaya kepada-Mu. Dan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Karena perkataan-perkataan firman-Mu yang meneguhkan hati kami, yang menenteramkan jiwa kami. Sebab pagi hari ini kami buka lagi hati, hidup kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman pagi hari. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Irianti. Shalom Bapak Ibu. Halo.
Selamat pagi. Senang ketemu lagi Bapak Ibu ya dalam Koram Deo tiap pagi. Lama-lama saya itu merasa kalau nggak hadir Koram Deo itu kangen loh. Padahal kita cuma ketemu di Zoom meeting gini ya. Lihat Ibu Simon, lihat Vincent ya. Ada Pak Hengki. Meli itu sekarang nggak terlalu nampak ya. Nah, sekarang kelihatan. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita sampai di Yohanes pasal 6 ayat 16-21. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Mari kita baca bersama ya Bapak Ibu. Ayat 16, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini benar-benar menggambarkan kehidupan manusia. Bagaimana di sini ada perahu. Kita sering kan berkata selamat menempuh kehidupan baru, mengarungi badai kehidupan ya. Dengan dua orang yang baru menikah itu sepasang sejoli dalam hidup yang baru ya. Memang perahu itu digambarkan kehidupan manusia, menggambarkan kehidupan manusia. Hanya kita harus memperhatikan beberapa hal Bapak Ibu. Di ayat 16 itu dikatakan ketika hari sudah mulai malam. Kadang hidup kita itu kan juga begitu. Ya, ada pagi hari di mana kita bangun dengan ya sukacita, badan masih segar ya, belum melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian ada saat malam hari di mana kita capek ya. Kadang kita itu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang bagi orang lain kelihatan kok cuman gitu aja kok capek gitu ya. Tapi memang badan kita, kadang pikiran kita itu capek Bapak Ibu. Dan sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu. Bapak Ibu kalau kita perhatikan, mereka tidak mengajak Yesus. Tuhan itu masih ada di daratan. Belum selesai mungkin pekerjaan Tuhan di sana ya. Dan murid-murid ini sudah capek. Karena sudah mulai malam, mereka ingin cepat-cepat pergi ke Kapernaum. Mereka naik perahu, meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian pasti bisa mengerti bahwa memang kita manusia itu terbatas ya. Terbatas kita itu. Dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Murid Yesus itu menyeberang ke Kapernaum dan ketika hari mulai gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Karena mereka terlalu cepat ingin pergi ke Kapernaum, udah capek seharian bekerja, banyak orang, 5.000 orang makan bersama mereka. Itu pun yang dihitung, kalau mereka ngitungnya 5.000 itu laki-laki aja yang dihitung. Belum perempuan, belum anak-anak ya. Jadi banyak sekali orang
Kemudian mereka sudah capek dan ingin cepat-cepat ke Kapernaum. Mereka tidak mengikut sertakan Yesus. Sama seperti kalau kehidupan kita mungkin mengambil keputusan sesuatu, kita lupa berdoa atau kita dalam hati begini aja, udahlah itu, ya. Nanti kalau kita mengambil keputusan seperti itu, tidak menyertakan Tuhan Yesus, Bapak Ibu seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka digambarkan mendapati suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Coba kita baca ayat 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ya, kita juga ada lagu ya. Di tengah ombak dan badai kehidupan. Ya, memang kita juga akan mengalami seperti itu. Apalagi kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus ya. Jangankan meninggalkan, kita kemana tidak mengikut sertakan Tuhan Yesus, kita akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Badai hidup, ya, laut bergelora, angin kencang, itu menggambarkan suatu keadaan yang akan kita hadapi dan mungkin kita hadapinya bersama Yesus. Kalau bersama Tuhan, kita aman, ya. Karena apa? Karena kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita mempercayakan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini pun kita masih dikasih kesempatan sehari. Dalam sehari hidup nanti, kita pasti menghadapi hal-hal yang mungkin tidak enak kah, atau sesuatu yang ya mungkin merupakan tantangan ya. Bagaimana menghadapi tantangan hidup seperti itu? Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Nah, kita baca juga ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka berusaha sendiri. Sama seperti kita Bapak Ibu ya, saya terutama. Kadang kita berusaha sendiri, mendayung sendiri, tidak menyertakan Tuhan Yesus. Nah, tapi baiknya Tuhan Yesus itu selalu memperhatikan hidup kita. Ya, seperti lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan hidup manusia, apalagi hidup orang percaya. Bahkan orang yang belum percaya pun diperhatikan Tuhan. Ada saat di mana orang yang belum percaya itu akan menjadi percaya kepada Tuhan. Karena hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang per orang. Dan mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Hanya respon murid-murid ini aneh Bapak Ibu. Mereka itu murid Tuhan Yesus. Hari-hari bersama Yesus. Melihat Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, mereka itu takut. Bukannya mereka menyambut dengan sukacita, karena ada pengharapan terlepas dari badai gelora, yang ombak, yang angin kencang seperti itu. Tapi mereka malah ketakutan. Jadi pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus itu rupanya walaupun sudah hari-hari bersama secara fisik dengan Tuhan, tapi pengenalannya belum penuh ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti saya ya, kalau saya dulu malah nggak mengenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan bagi saya memang bertahap Bapak Ibu, nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak tiba-tiba sama seperti sekarang, bertahap. Oh begini ya.
begitu. Bahkan ada saat-saat saya melihat Tuhan itu, jangankan kita makhluk yang hidup seperti manusia ini ya Bapak Ibu. Mungkin ya itulah Bapak Ibu, mungkin ya nggak percaya ya. Tapi saya itu bisa mendengar suara, dan suara itu benar-benar suara nggak baik ya. Namun kalau orang-orang percaya Yesus, saya juga percaya sama seperti saya mengalami, kita itu dilindungi oleh Tuhan. Baik kita sadar akan perlindungan Tuhan, bahkan pada saat kita tidak menyadari ada Tuhan, itu Tuhan melindungi kita. Yang merespon itu bukan cuma kita manusia, Bapak Ibu. Bahkan roh-roh yang tidak nampak pun itu merespon. Saya dulu pernah mengalami suatu keadaan, nah saya itu peka sekali kepada suara. Saya tuh sedang berjalan menuju pulang ke rumah ya, dari bekerja pulang ke rumah. Kebetulan saya dari rumah saya itu deket ya. Kalau saya waktu itu naik kendaraan umum, mau pergi ke rumah saya itu jalan kaki sedikit. Tiba-tiba ada suara mengatakan begini, oh kalau dia jangan, dia itu kenal sang pangeran. Saya noleh kiri kanan, suara apa sih itu? Gak ada orang, Bapak Ibu. Nah, saya yakin dah, bukan cuma kita mengenal Tuhan, bahkan laut pun mengenal Tuhan. Tuhan pernah menghardik laut, menghardik badai. Diamlah, dan mereka diam. Roh-roh di sekitar kita juga mengenal Tuhan. Dan kalau kita itu orang yang percaya kepada Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, mereka juga mengenal. Mereka juga tahu. Kalau mereka akan membuat persoalan dengan kita, ya roh-roh itu pun mikir, jangan katanya. Dia itu kenal sang pangeran. Loh, baru dikatakan kenal loh kita itu. Apalagi kalau kita ini sudah menjadi sahabat. Dia itu sahabatnya sang pangeran. Wah, Bapak Ibu, kita kan tahu Pak Jokowi itu ya cuma di TV-TV gitu ya. Kita senang, kita merasa dekat dengan Pak Jokowi ya. Dan ada kelompok-kelompok orang di Indonesia ini, wah ngomong gini, dia itu pro Jokowi gitu. Segala omongannya itu mengenai Jokowi itu ada pujian selangit ya. Dan memang saya pro Jokowi Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau kita itu pro Tuhan Yesus. Oh, menjadi sekutu Tuhan Yesus lagi. Wah, kita ditakuti. Bapak Ibu, waktu Lucifer diusir dari sorga, itu membawa kawan-kawannya. Ya, saya kira itu sudah ribuan tahun yang lalu. Dan makin hari Bapak Ibu, itu makin bertambah jumlahnya mereka. Percaya deh Bapak Ibu, percaya. Banyak orang yang pada akhir-akhir ini karena kesulitan hidup, mereka menyerahkan hidupnya itu pada roh jahat. Secara mereka sadari atau mereka tidak sadari, ya. Bahkan kalau ya waktu bulan Oktober ya saya ke Pontianak. Waktu saya ke Pontianak itu dalam berapa minggu di sana itu ada kejadian di Taman Dayu ini sepi Bapak Ibu. Kalau orang bisa naik mobil, naik motor itu sepertinya sing ada lawan. Jadi sepi. Saya waktu pulang dari Pontianak saya dikasih tahu, Bu, di situ waktu itu ada kecelakaan. Kecelakaan seperti apa?
Jadi seorang bapak masih muda pulang kantor kira-kira jam istirahat. Memang dia bicara sama istrinya. Kemudian saya tanya istrinya. Jadi dia istirahat mau makan siang. Dia itu belok. Ini jalan sepi. Dia belok kanan memang menuju yang tempat saya tinggal ini. Klasternya Sunrise Hill. Memang agak menanjak sedikit gitu ya. Dia belok kanan, tiba-tiba dihantam orang dari belakang, sepeda motor juga. Nah, bapak ini jatuh di sana, keluar darah dari mukanya, banyak darah berceceran di situ, sampai satpam takut menolong karena banyak darah. Nah, mereka bukannya menolong, tapi mereka panggil dulu polisi. Nah, panggil polisi, polisi datang, ya udah diamankan dengan sepengetahuannya mereka ya, polisi dibawa ke rumah sakit, tapi sampai di rumah sakit meninggal. Bapak Ibu tahu nggak, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau meninggal, itu ikut siapa? Memang kami ini ya enggak tahu ya. Kata saya itu kutuk sebenarnya, tahu seperti itu kutuk. Tapi lama-lama saya percaya di dalam Yesus kutuk diubah menjadi berkat. Jadi anak saya itu waktu kejadian ada pesawat yang nabrak gunung ya di Jawa Barat. Saya lupa lagi nama pesawatnya itu, buatan Rusia. Itu nabrak gunung. Dia itu bisa mendengar mereka teriak-teriak loh, minta tolong. Loh, jauh itu tempatnya. Gunung itu ada di sekitar daerah Subang sana ya, daerah jauh dah dari Bandung. Tapi anak saya itu dengar suaranya. Hah? Kok bisa sih kata saya. Nah itu lebih ini lagi. Nah apa yang dia katakan? Dia bilang gini, kalau orang meninggal belum waktunya meninggal, ya, dia belum tahu lah kapan meninggal. Mungkin kita ini masing-masing diberi Tuhan waktu ya. Oh ini sampai umur sekian, sampai umur sekian gitu. Kalau itu belum tercapai, maka rohnya itu memang ya penasaran Bapak Ibu belum waktunya. Maka kalau kita orang yang percaya Yesus, kita kalau meninggal itu dijemput oleh roh Tuhan sendiri ya. Bukan oleh mamanya atau neneknya, bukan ya. Ya kalau roh orang percaya itu, langit akan terbuka, cahaya kemuliaan Tuhan datang, dan kita dijemput oleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga pada saat hidup pun kita harus mengenal Tuhan. Murid-murid ini mengenal Tuhan secara fisik, tapi begitu mereka melihat Tuhan berjalan di atas air, maka ketakutanlah mereka. Itu firman Tuhan mencatat seperti itu. Mereka takut. Seolah-olah mereka itu melihat, ya itulah manusia ya. Sudah hidup di muka bumi ini kan biasa bersama roh-roh jahat. Kemudian mereka jadi murid Tuhan Yesus. Sudah Tuhan Yesus mengatakan, aku yang dari surga. Ya. Mereka masih juga merasa takut saat mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan itu sabar. Melihat yang takut begitu, Tuhan itu enggak menghardik. Tuhan hanya mengatakan begini, mengatakan loh ya, bukan membentak loh ya. Kalau kita kadang-kadang melihat
anak salah atau siapa berbuat salah, kita mungkin ya, saya membentak, "Hei!" gitu. Nah, ini Tuhan Yesus enggak. Tuhan berkata dengan lemah lembut, "Aku ini, jangan takut." Nah, Bapak Ibu, apa yang kemudian terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus itu enggak takut lagi. Kemudian dicatat di sini, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Baru mau, Bapak Ibu. Mau kan belum ya. Murid-murid Tuhan itu mau. Jadi hati kita manusia, kalau kita mau saja menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak. Jadi ini dicatat di firman Tuhan. Mereka mau menaikkan Tuhan Yesus ya, dia ke dalam perahu. Dan seketika juga, nah, perahu itu sampai ke tempat yang mereka tujui. Padahal tadinya kan mereka baru mendayung 2-3 mil jauhnya ya. Nah, Bapak Ibu, tapi begitu mereka mau menaikkan Tuhan Yesus ke dalam perahu, seketika juga masalahnya teratasi. Dan mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Itu ayat firman Tuhan yang saya dapatkan hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Terima kasih Pak Hedi, saya kembalikan kepada Pak Hedi. Oke, terima kasih buat sharing firman pagi hari ini. Ya, kita intinya mau terus belajar seperti topik tahunan, fokus tahun ini adalah mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa murid-murid bisa takut dan tidak tahu atau tidak mengenal siapa itu Yesus? Karena mereka baru saja bersama-sama dengan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan baru beberapa jam saja mereka berpisah dari Yesus. Tapi ketika Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air, seakan-akan mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Nah, memang secara nalar logika, ya mungkin bisa diterima Bapak Ibu. Dalam artian gini kan, situasinya gelap, terus ombak sedang bergelora. Walaupun saya tidak tahu persis, tapi kan gambaran-gambaran yang selama ini kita tahu dari film-film, Yesus itu sering pakai baju jubah putih. Nah, Bapak Ibu kan tentu eh, kalau di tengah situasi yang gelap, apalagi keadaan lagi panik, tiba-tiba sekelebat bayangan putih. Wah, otomatis yang ada dalam pikiran kita seperti di Injil-Injil yang lain kan ditulis dengan jelas. Oh, itu hantu. Nah, pembelajaran yang saya dapat pagi hari ini berkaitan dengan apa yang menjadi fokus kita tahun ini, ya memang kita harus semakin mengenal Tuhan. Karena saya tadi sempat ngobrol sama istri gini, kalau kita benar-benar kenal pasangan kita, istri kita, dari jarak jauh pun, dari belakang pun, kita sudah tahu dan kita bisa mengenali bentuk postur tubuh istri kita, rambut, gerak-geriknya, kita tahu, kita kenal. Apalagi kalau berhadapan muka. Nah, pembelajarannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Seringkali hal yang membuat kita tidak bisa mengenali Yesus atau tidak bisa kenal Yesus, karena memang pikiran kita ini terbatas, dibatasi dengan hal-hal yang logika. Ya, mana adalah di tengah danau yang bergelora orang bisa jalan. Mana ada logikanya seperti itu. Jadi pembelajaran yang saya dapat adalah gini, kalau kita mau semakin mengenal Tuhan, seringkali bahkan, ada kalanya bahkan seringkali kita harus mematahkan logika kita. Karena bicara tentang iman, itu kan bicara tentang melangkah dengan keyakinan, percaya. Makanya seperti kembali lagi saya ingatkan, 3 hal yang Pak Ahyong sampaikan di tanggal 1, kalau kita mau mengenal Tuhan semakin dalam,
itu yang pertama pengetahuan, yang kedua pengalaman. Pengalaman ini bicara tentang tindakan iman. Nah, bicara tentang tindakan iman itu tadi, iman itu kan seringkali memang bertentangan dengan logika kita. Nah, jadi pembelajaran yang saya dapat pagi hari ini adalah kalau kita mau semakin mengenal dengan Tuhan, hingga kita semakin percaya kepada Tuhan, ya seringkali kita harus menundukkan pikiran logika kita manusia. Ketika ada hal-hal yang rasanya nggak mungkin menurut logika manusia, tapi bukankah kita sudah dengar firman, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Artinya melalui renungan pagi hari ini, saya mau mengingatkan setiap kita, yuk semakin hari semakin belajar, berani melangkah ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan menyuruh kita sesuatu, sekalipun itu terkadang nggak sesuai dengan logika kita. Tapi belajarlah melangkah. Seperti murid-murid pada akhirnya, mereka bersedia menaikkan Yesus ke perahu. Walaupun sekali lagi, aduh bisa adu argumentasi, tapi kan di Injil yang lain kita tahu, akhirnya Petrus yang ngomong, kalau memang kamu Tuhan, engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Nah, akhirnya Yesus ngomong, ya oke, silakan. Jalanlah Petrus. Dan Petrus jalan di atas air, sempat berjalan di atas air. Tapi karena Petrus mulai ragu karena hembusan, dan hampir tenggelam, dan dia baru berseru, Yesus tolong. Nah, seringkali kan kita juga seperti itu, seperti Bu Miriam tadi katakan. Kisah ini kan bisa mewakili perjalanan hidup kita. Kita udah ngomong kita percaya Yesus, tapi seringkali ketika menghadapi hal-hal dalam hidup ini, kita mengandalkan logika kita. Sampai akhirnya sudah benar-benar mentok, baru teriak Yesus. Tapi kan Amsal pasal 3 ayat 5 katakan gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pikiranmu. Karena pikiran kita ini sangat terbatas, Bapak Ibu. Kalau kita lebih mengandalkan pikiran, nah justru itulah yang membatasi kita untuk semakin mengenal Tuhan. Hal itulah yang membatasi kita semakin untuk mengalami kuasa Tuhan. Jadi pembelajaran pagi hari ini, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, berfirman, menegur hati kita, belajarlah bertindak dengan iman. Seperti beberapa hari yang lalu, saya mungkin sudah sampaikan di sini juga, atau lupa saya. Jadi ada beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang bergabung dengan sebuah gereja. Awal bergabung dia ngomong, wah ini karena Tuhan. Karena Tuhan meneguhkan hatinya, memberi tanda lagi untuk dia bergabung di gereja ini. Tapi berselang beberapa lama kemudian ada konflik, berantem, nggak cocok dengan seseorang di gereja itu. Terus dia mengundurkan diri, menyatakan nggak lagi ke gereja itu. Terus ketika saya dengar cerita ini, saya ngomong, harusnya kamu tanya, waktu dia buat keputusan mau keluar dari gereja itu, dia dengar suara Tuhan juga enggak? Tuhan ngomong apa sama dia? Tuhan suruh yang pindah, atau karena emosi nggak dengar lagi suara Tuhan untuk ampuni orang yang berantem dengan dia di gereja itu. Nah, seringkali kalau untuk hal-hal yang menurut kita enak daging kita ngomong, wah ini suara Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh ampuni, ketika Tuhan suruh memberi, wah, nggak mau lagi dengar suara Tuhan. Karena logikanya yang lain. Alangkah enaknya aku ngampuni dia. Alangkah enaknya aku memberi. Tapi pagi hari ini sekali lagi, yuk bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Dan dalam mengenal Tuhan, untuk bertumbuh, seperti Ibu Merianti tadi katakan, bertahap kan. Kita semakin mengenal Tuhan itu kan bertahap. Seringkali memang kita harus melakukan tindakan iman, bahkan di luar nalar logika kita.
Oke, itu saja yang saya tambahkan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Oke, kalau nggak ada, kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Baik, mari kita bersepakat berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami pada pagi hari ini, apakah kami masih berjalan di atas air, ataukah kami berjalan berdasarkan keyakinan dan pemikiran kami. Kami percaya Bapa, jika kami mengenal siapa Engkau, kami bisa mampu berjalan di atas persoalan-persoalan, badai-badai kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau mengajarkan kepada kami juga senantiasa bahwa kami tidak berjalan hanya berdasarkan tidak ada persoalan-persoalan, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami bahwa di tengah-tengah persoalan ada Tuhan yang boleh menyertai kami, ada Tuhan yang boleh menuntun kami, karena dengan kami mengenal Engkau, maka apa yang harus kami khawatirkan dengan kehidupan kami? Karena Tuhan yang selalu bersama dan menyertai kami. Bapa dalam surga, kami pagi hari ini juga berdoa untuk Ibu Teti. Kalau kami mendengar saturasi oksigennya naik turun, kami percaya bahwa dengan kuasa Yesus, Tuhan yang mampu mengangkat segala sakit penyakitnya. Kesembuhan Engkau berikan ya Bapa. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa sembuh, dan kami berdoa untuk semua perawat-perawat yang ada, Tuhan berkati juga rumah sakit yang merawatnya ya Bapa, supaya dia juga memperoleh pengobatan pelayanan yang baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Mama Ibu Dorcas. Kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kalau operasi boleh berjalan dengan baik, dan kami berdoa Bapa untuk pemulihan pasca operasi. Biar Tuhan senantiasa yang boleh menyertai dan meneguhkannya Bapa, bahwa segala kesembuhan itu berasal daripada Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Denny. Kalau beberapa saat terakhir mengalami kesulitan untuk tidur. Bapa di dalam surga, kami berdoa penyertaan Tuhan, Roh Tuhan yang selalu menyertainya Bapa. Kami berdoa kalau ada gangguan-gangguan dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Yesus, kami menghalau segala roh-roh yang suka mengganggu. Kami berdoa juga Bapa supaya Engkau juga menyertai keluarganya, Engkau menyertai di dalam segala persoalan yang dia hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan melebihi dari segala permasalahan yang dia hadapi ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kami masing-masing yang ada di ruang Zoom meeting ini. Kami berdoa supaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kami, baik di dalam segala masalah, dalam masalah keluarga, dalam masalah usaha. Tuhan senantiasa yang menjadi panduan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa bahwa ketika kami boleh berjalan di atas persoalan-persoalan masalah-masalah kami teringat bagaimana Tuhan yang boleh tetap berjalan bersama kami dengan iman kami. Kami boleh berjalan bagaimana Tuhan Yesus boleh berjalan di atas air. Demikian juga kami boleh berjalan di atas segala persoalan dan masalah-masalah kami. Tidak ada yang harus kami khawatirkan ketika kami bersama dengan Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini ya Bapa, virus Omikron sudah mulai meningkat. Kami berdoa Bapa untuk setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan selalu bersama-sama dengan pemerintahan kami. Berkati semua pemimpin yang ada. Berkati semua petugas-petugas kesehatan yang berjuang terus untuk mengatasi pandemi ini. Dan kami juga mau berdoa untuk kami masing-masing boleh taat. Dan ada bagian kami harus mendapatkan vaksin booster ketiga supaya kami juga tetap taat, supaya kami tetap kuat dengan untuk menghadapi virus Omikron yang sedang meningkat ini ya Bapa. Kami percaya ketika kami juga boleh bersama bangsa negara kami boleh melewati
corona. Demikian juga kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, Pak, untuk masing-masing anak-anak bangsa kami, supaya kami yang ada di sini, kami taat dengan peraturan-peraturan pemerintah. Berkati juga Bapak usaha pemerintah untuk pemulihan ekonomi, untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa dan negara kami ini ya Bapak, supaya bangsa kami boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana anak-anak Tuhan juga boleh bekerja dengan sungguh-sungguh menjadi saksi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih karena pengenalan kami kepadamu Tuhan sungguh luar biasa. Bahwa Engkaulah penjunan kami yang membentuk hidup kami. Bahwa Engkaulah pemimpin hidup kami dalam segala aspek hidup kami. Kiranya kami semakin menyadari bahwa ada Tuhan, ada Engkau yang sebagai Bapa, yang sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami semua yang hadir di Koram Deo ini tidak lagi khawatir akan apapun yang kami alami, kami akan alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tak henti-hentinya kami memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur, karena tidak ada Allah seperti-Mu. Engkau yang memberkati kami. Bahkan saat ini pun Engkau memberkati dengan kasih-Mu yang ajaib luar biasa itu. Dengan kasih yang sempurna dan dengan damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Serta penyertaan Roh Kudus-Mu atas kami. Pada saat ini, sehari ini kami hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah kami terima berkat-Mu itu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat pagi. Aktivitas Tuhan berkati.